Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dalam syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Terakhir kita sudah menjelaskan tentang muqaddimah. Kita akan mulai masuk ke matannya. Ya. Tugas kita ketika mengkaji kitab Tauhid adalah mencari alaqah, mencari korelasi antara judul bab, mencari korelasi antara judul bab dengan hadis-hadis atau ayat-ayat, dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau. Nah, karena sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya judul bab dalam kitab Tauhid itu merupakan pemahaman beliau terhadap ayat, ya, terhadap dalil, ya, interpretasi dari dalil-dalil dan hadis-hadis, ya. Maka itulah tugas kita. Tidak usah kita melebar kemana-mana, ya. Kita tidak akan melebar kemana-mana. Cukup kepada wajhul istidlal saja, sisi pendalilan saja. Ya. Kemudian di akhir bab, beliau akan menyebutkan buah-buah dari istinbat beliau dalam masail. Ya. Beliau namakan masail. Ya. Di situ ada buah-buah dari istimbat beliau yang beliau petik dari ayat-ayat dan hadis-hadis dalam satu bab itu. Nah, sekarang kita mulai masuk. Qala al-musannifu rahimahullah, Kitabut Tauhid. Ya, di sini bisa kita baca Kitabun At-Tauhidu. Kalau kita baca demikian berarti tidak ada kaitannya. Ya, tidak ada kaitannya antara At-Tauhid dengan kitab, ya, tidak terkait, atau bisa juga kitabun, wallahu alam, ya, bisa juga kitabun ini apa, khabar muqaddam, at-tauhid mubtada muakhar. Ya, sehingga maknanya tauhid itu ada dalam kitab ini, maksudnya tauhid itu ada dalam satu kitab ini, ya. Tapi yang lebih fasih kitabut tauhidi, ya, dengan sigohnya sigoh mudhof ilaihi, ya. Kitabu ini khobar dari mubtada mahdzuf, ya. Takdirnya apa? Takdirnya hadza kitabut tauhid. Ya, ini adalah kitab tauhid, ya. Kemudian apa yang dimaksud oleh beliau dengan kitabut tauhid? Ya, kita perlu ketahui, ya. Berdasarkan penelitian dari dalil-dalil yang beliau turunkan di sini, maka maksud bab ini adalah wajibnya tauhid. Bayanu wujubit tauhidi. Penjelasan akan wajibnya tauhid. Ya. Kemudian tauhid apa yang dimaksud? Ya, tauhid apa yang dimaksud? Tentu saja tauhid, semua tauhid, tetapi, ya, beliau lebih menitik beratkan kepada tauhid al-ibadah, tauhidul ibadah, atau
tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Yang mana merupakan tauhid, definisi tauhid secara khas, ya. Adapun yang lainnya seperti tauhid rububiyah dan asma wa sifat hanya tabi' saja, hanya pengikut saja di dalam kitab ini, ya. Maka catat bahwa di judul ini beliau ingin menjelaskan wajibnya kita bertauhid. Wajibnya kita bertauhid. Ya. Jadi tugas kita ketika membaca ayat-ayat dan dalil-dalil adalah mencari korelasinya. Mana kata tauhid dan mana dalil atau dari kalimat mana yang menunjukkan bahwa tauhid itu wajib. Ini saja, ya. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qaulillahi ta'ala. Ya. Kita bisa baca wa qaulillah dengan dikasroh, ya. Kalau dikasroh maka ini wawunya namanya wawu atof, ya. Kalau dikasroh, jadi ngikut maktuf kepada tauhid, maktuf kepada tauhid, ya. Jadinya kitabut tauhid wa qaulillahi ta'ala. Jadi maktuf dan firman Allah Ta'ala gitu. Ya. Kalau di Dhamma bisa kita baca Dhamma. Artinya boleh, ya, kita baca Dhamma. Wa qaulullahi ta'ala. Ya. Apa artinya kalau di Dhamma? Berarti huruf wawunya bukan huruf athof. Wawunya namanya wawu istiqnaf. Ya. Wawu istiqnaf itu wawu yang digunakan untuk membuka kalam. Ya, tapi nggak punya makna khusus. Ya. Ini. Yang lebih fasih mana? Yang lebih fasih, yang lebih, ya, fasih ya wa qaulullahi ta'ala. Ya. Jadi sudah bab terkhusus yang maksudnya bab terpisah. Qala al-musannifu rahimahullah wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ini surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, telah berlalu penjelasannya tentang ayat ini. Ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari korelasinya. Di mana kata tauhid dalam ayat ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Di mana kata tauhid di sini? Ya. Ini kaidah, ya. Kaidah telah berlalu di kitab Usul Salasah dari Abdullah bin Abbas, ya, dari Abdullah bin Abbas yang didapatkan di Tafsir Al-Baghawi, ya, di kitab Tafsir Al-Baghawi. Kata Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadati, ya, fa ma'nahu at-tauhid. Setiap kita mendapati dalam Quran kata ibadah, maka maknanya adalah at-tauhid. Maknanya adalah tauhid. Maka dari sini kita bisa petik bahwa kalau diitlakkan, apa itu diitlakkan, dimutlakkan tanpa embel-embel lain, kata ibadah di dalam Quran, kalau diitlakkan maka pasti maknanya adalah at-tauhid. Karena itu di kitab Usul Salasah penulis mengatakan ai liyuwahiduni. Ya, setelah membawakan ayat ini, ai liyuwahiduni. Maksudnya adalah untuk mentauhidkan aku, kata penulis, ya, di Usul Salasah. Maka kita dapatkan satu, ya, kata tauhid pada makna al-ibadah di sini, ya. Nah, ini kata ibadah ini adalah tauhid. Maksudnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyuwahhidun. Ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
melainkan agar mereka mentauhidkan aku. Agar mereka mentauhidkan aku. Nah, sekarang sudah ketemu kata tauhidnya. Nah, tinggal mencari dari sisi mana di ayat ini yang menunjukkan bahwa tauhid itu wajib. Ya, dari sisi mana di ayat ini yang menunjukkan bahwa tauhid itu wajib. Kita itu wajib bertauhid. Ya, jawabannya adalah pada huruf lam ini nih. Ya, pada huruf lam dari liya'budun. Ya. Dalam ilmu ma'ani, ya, huruf lam itu punya banyak makna. Ya. Ada maknanya litamlik, ya, untuk kepemilikan. Ada maknanya lil ikhtisos, untuk kekhususan. Ada maknanya lil istihqaq, untuk yang berhak, ya. Dan ada makna lain-lainnya banyak sekali. Nah, sekarang di ayat ini huruf lam ini maknanya apa? Huruf lam di sini adalah li ta'lil. Ya, li ta'lil. Apa itu ta'lil? Ta'lil adalah sebab, alasan. Ya, jadi penciptaan jin dan manusia itu sebabnya, nah itu ya. Kecuali dengan eh, agar mereka mentauhidkan aku. Berarti sebab penciptaan jin dan manusia itu adalah agar jin dan manusia mentauhidkan Allah. Ya. Kemudian sekarang manusia dan jinnya sudah dicipta. Kita sudah dicipta. Kita manusia nih sudah dicipta. Ya. Berarti yang diciptakan dengan sebab tauhid itu adalah makmur. Ya. Makmurun bihi berarti dipaksa untuk merealisasikan tujuannya. Ya, mereka diperintah secara secara apa eh, kontekstual, ya. Secara kontekstual kita manusia, ya, dan jin itu diperintahkan agar mentauhidkan Allah, ya. Dan perintah perintah di sini lil ijab, ya. Apa itu lil ijab? Perintah itu menunjukkan wajib. Nah, dalam ilmu usul fikih, perintah hukum asalnya menunjukkan wajib. Ya, al aslu fil awamir yufidul wujub atau tufidul wujub. Ya, hukum asal perintah adalah wajib. Maka dari ayat ini kita petik fikih beliau, ya, kedalaman ilmu beliau dalam berdalil, ya. Orang yang belum paham, ya, orang yang tidak berilmu, tidak akan mungkin bisa memetik bahwa kita wajib bertauhid dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, menunjukkan kehebatan beliau dalam beristimbat, ya, kejelian beliau dalam berdalil. Ya, maka dari ayat ini kita petik wajibnya kita mentauhidkan Allah. Wallahu alam bissawab. Ya. Summa qala al-musannif rahimahullah wa qaulullahi ta'ala, ya, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut, ya. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Ya, kami telah utus kepada umat seorang rasul. Ya, bisa juga di dalam satu umat itu ada dua rasul sekaligus. Ya, namun eh, biasanya satu umat satu rasul gitu ya. Dan rasul di umat kita itu Rasulullah Muhammad SAW. Ya, yang dua sekaligus itu di Bani Israel. Ya, ada Musa dan Harun. Keduanya adalah rasul. Ya, jadi sungguh telah kami utus seorang rasul pada setiap umat. Ya. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Ya. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Untuk apa?
ani'budullah agar mereka ya Rasul tersebut agar Rasul tersebut mengajak umatnya untuk u'budullah ya beribadah kepada Allah wajtanibut tagut dan menjauhi tagut. Baik. Sekarang tinggal kita cari lagi ya wajhul istidlalnya ya. Wajhudilalah namanya. Ya, sisi pendalilan. Dari mana? Dari ayat ini dipetik bahwa tauhid itu wajib buat kita, ya, buat manusia. Ya. Jawabannya dari kata u'budu. Ya, ini kata ibadah ini. Ya, yang saya garis, yang saya beri warna kuning. Ya, u'budullah. Ya, kita kembali ke kaidah yang tadi dari Abdullah bin Abbas. Ya, telah berlalu ya tadi barusan. Bahwa makna ibadah kalau diitlakkan di Quran maknanya adalah tauhid. Maka takdirnya adalah ay awwahadullaha. Ya. Jadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan awwahadullaha ya an wahadallaha wajtanibut taghut. Nah, agar Rasul itu memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi tagut. Ya, ini kata tauhidnya sudah ketemu. Kata wajibnya dari mana? Dari sigohnya. Ini namanya sigo amr, ya. Sigo perintah, sigo amr, ya. Wahadu, ya. U'budu sama dengan wahadu amr, ya. Dan amr adalah hukum asalnya adalah wajib, ya. Al-awamir yufidul wujub atau tufidul wujub tadi sudah dijelaskan. Maka langsung ketemu ya bahwasanya Rasul itu mewajibkan kepada para umat agar eh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua pada kata jauhilah tagut. Ya, jauhilah tagut dan menjauhi tagut itu tidak mungkin terrealisasi jika kita tidak mentauhidkan Allah. Ya. Maka menjauhi togut itu sama halnya dengan untuk mentauhidkan Allah. Ya. Togut, apa itu togut? Togut sudah jelaskan di usul salah saya di akhir-akhir bahwa togut mempunyai dua makna, makna am dan makna khas. Ya, togut itu. Togut kalau dikatakan togut bermakna khas, maknanya adalah syaitan. Ya. Makna khas dari togut adalah syaitan. Sedangkan makna amnya apa? Makna amnya adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in, dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in. Kata beliau, makna tauhid adalah setiap apa saja yang melampaui batas batas yang dibolehkan dari seorang hamba ya dari seperti disembah ya ma'bud ya diibadahi atau diikuti ya matbu' ya ketika hamba itu diikuti sampai melampaui batas maka dialah tauhid ya kita misalnya mengikuti ulama. Tetapi ulama tersebut, ketika ulama tersebut mengatakan misalnya babi itu halal, terus kita ikuti ulama tersebut, nah itulah tauhid, ya. Karena dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kita ikuti. Atau apa muta', kita mentaati orang. Apapun perintah orang tersebut kita ikuti, mau perintahnya itu ibadah, mau perintahnya itu maksiat, semuanya diikuti. Nah, ini tauhid. Ya. Jadi melampaui batas. Nah, menjauhi tauhid itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya maka wajib kalau kita disuruh menjauhi tauhid. Nah, ini nahi namanya. Ijtanibut tauhid. Ya.
wajtanibut taghut dan jauhilah ya. Ini amr juga ya, amr ya. Jauhilah taghut ya. Maka konsekuensi lawazim dari amr tersebut menjauhi taghut adalah konsekuensinya harus bertauhid ya, harus bertauhid wajib. Summa qala al-musannif rahimahullah wa qaulullahi ta'ala aw wa qauluhu ya wa qauluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ya qada wa qada rabbuka ya qada ini ada kita artikan qada ini ada dua. Yang pertama qada kauni ya. Qada kauni itu qada takdir ya, dan qada syar'i. Ya, qada syar'i itu adalah syariat ya, syariat. Kita sering mendengarkan istilah qada dan qadar ya. Kita sering mendengarkan istilah qada dan qadar. Apa bedanya qada dan qadar? Kata para ulama, qadar itu adalah apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Itu qadar ya, takdir Allah. Semua yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz itu qadar. Sedangkan qada adalah takdir Allah yang telah terjadi, itu qada. Ya, takdir Allah yang sudah terjadi, sudah terlaksana itu qada. Nah, itu qada kauni ya. Dan qada syar'i bagi yang sudah mempelajari apa eh, takdir ya, ada iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, itu mirip ya. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah adalah semua yang pasti terjadi. Ya, kehendak Allah yang pasti terjadi. Ya, mau yang baik, mau yang buruk, pasti itu terjadi. Sedangkan iradah syar'iyah adalah kehendak Allah yang hanya untuk yang baik-baik saja. Ya, tidak mesti terjadi. Misalnya Allah menginginkan menginginkan Firaun untuk Islam, ya, untuk mengikuti Musa alaihissalam, untuk tunduk kepada Allah saja. Ya, ini iroda apa? Iroda syariah dan belum tentu terjadi karena Firaun mati dalam keadaan ya kafir. Ya. Apa buktinya Allah menginginkan Firaun itu Muslim, ya, menginginkan Firaun itu tunduk kepada Allah? Buktinya Allah mengutus dua rasul sekaligus. Ya, buktinya Allah mengutus dua rasul sekaligus kepada Firaun. Ya. Nah, sedangkan ini qada syar'i maknanya adalah Allah mensyariatkan. Ya. Wa qada rabbuka maknanya adalah dan Rabbmu mensyariatkan. Yang Allah syariatkan itu adalah wajib. Maka makna ayat ini adalah dan Rabbmu mewajibkan. Ya. Rabbmu telah mewajibkan alla ta'budu. Ingat ini ada kembali lagi kata ibadah ya. Kata ibadah. Maka maknanya tauhid ya. Alla tuwahidu itu. Maka jangan Rabbmu mewajibkan agar kamu tidak bertauhid illa iyahu kecuali kepada Allah semata. Ya, kecuali pada Allah semata. Maka ini wajibnya bertauhid. Ya. Wabil walidaini ihsana. Ihsana di sini i'rabnya kalau dalam nahwu adalah maf'ul mutlak. Ya, maka ada fiil yang disembunyikan di sini, ya mahdzuf. Apa takdirnya? Takdirnya wa ahsinu biwalidaini ihsan dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu sebaik-baiknya. Wallahu alam bissawab. Berarti di sini ya dikata qada dan kata ta'budu. Ya. Ini dalil bahwasanya kita diwajibkan untuk bertauhid. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian qala al-musannif rahimahullah wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, ini surat
apa Anisa, Anisa ya, al-ayah kata beliau. Wa'budullah jelas ya dari kata ibadah. Maka maknanya apa ini? Maknanya wahidullah, tauhidkanlah Allah, dan kata wahidu, wa'budu di sini adalah amr ya. Amr afan, amr. Amr itu eh, mengandung perintah wajib. Ya, mengandung hukum wajib. Maka tauhidkanlah Allah semata. Ya, maknanya. Yang kedua dari sisi sini wala tusyriku, ya, larangan berbuat agar tidak berbuat syirik, ya. Yang Allah larang itu, ya, al aslu fin nahyi adalah tahrim, ya. Hukum asal dalam larangan dalam kitab dan sunnah itu adalah haram hukum asalnya. Dan di sini hukum asal apa wala tusyriku, larangan di sini mengandung apa mengandung syirik, ya afwan, mengandung haram, mengandung hukum haram. Maka kebalikan dari wala tusyriku yaitu tadi wahidullah, ya. Dan jangan kamu berbuat syirik terhadapnya, menyekutukan dia, menyekutukan Allah dengan apapun, ya. Maka maknanya di sini wajib, ini tegas sekali, ya. Wajib kita bertauhid, ya. Ini dalam surat An-Nisa. Summa qala al-musannifu rahimahullah wa qawluhu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Ya, surat Al-An'am, ya, al-ayah. Qul, katakan wahai Muhammad, ya, semua semua perintah qul dalam Al-Qur'an itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qul berarti katakan wahai Muhammad, ta'alau, ya, sinilah kalian, kemarilah kalian. Ya. Siapa kalian di situ? Ya, ahlul kitab di situ. Ya. Karena di ayat lain, Qul ya ahlal kitabi ta'alau, ya. Jadi di sini juga bisa ahlul kitab. Ya. Kemarilah kalian atslu ma harrama rabbukum alaikum. Saya akan bacakan apa-apa yang Rabbmu haramkan atas kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Allah tusyriku bihi syai'a. Ini yang pertama diletakkan pada nomor satu, menunjukkan bahwa ini paling agungnya, ya, larangan paling besarnya. Apa itu larangan paling besar? Allah tusyriku. Ya. Larangan di sini mengandung perintah, mengandung haram, hukum haram. Ya. Haram kita menyekutukan Allah. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya adalah kita disuruh untuk mentauhidkan Allah. Karena lawan dari syirik apa? Tauhid. Ya. Maka ayyuwahidu, nah, itu maknanya. Ya, dan perintah di sini maknanya wajib. Maka dari ayat ini juga bisa dipetik bahwa kita diwajibkan agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa qala al-musannif rahimahullah. Nah, kemudian beliau al-musannif membawakan hadis, ya. Membawakan sebuah hadis. Kata beliau, kata musannif, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu, ya, bukan khatimuhu, ya, khatamuhu, ya. Falyaqra qawlahu qawlahu ta'ala, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang awal-awal masuk Islam, ya, termasuk sahabat yang di awal-awal masuk Islam, ya. Dan beliau ini apa faqih, ya, fuqahanya para sahabat, orang alimnya para sahabat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran masih serasa masih segar sebagaimana Al-Quran itu turun, maka dengarkan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, man aroda, barang siapa yang
menginginkan, ya, barang siapa yang ingin tahu, ya, ingin melihat kepada wasiat Muhammad SAW yang di di atasnya, ya, yang dalam wasiat tersebut ada stempel, ya, stempelnya. Khotam bisa dimaknakan stempel, ya, ada stempel beliau, ada juga bisa dimaknakan yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menutup hidupnya di atasnya. Khotam di sini maksudnya adalah menutup, penutup. Nah, jadi bisa dimaknakan bahwa beliau menutup hidupnya di atas ini. Ya. Padahal beliau ini Nabi Muhammad SAW sepakat para ulama bahwa beliau tidak meninggalkan wasiat apapun. Ya, jadi ini ijtihad dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, wasiat itu kan amrun azim. Ya, perintah yang sangat besar yang dibesarkan. Ya, maka dari sekian banyak ayat Al-Quran, ya, Abdullah bin Mas'ud memilih ayat ini. Nah, kayaknya ayat ini adalah bisa merepresentasikan semua ajaran Nabi. Ya, makanya beliau mengatakan ini wasiat, ya, yang Nabi SAW wafat di atasnya. Falyaqra'allahu ta'ala, maka barang siapa yang ingin melihatnya, ikra, bacalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 153. Ya, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Yang tadi, ya, ayat yang di atas. Ila qawlihi wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uh. Ya, ayat yang tadi yang di atas. Sampai firman Allah, ya, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Ya, kata Allah. Sisi pendalilannya tadi sudah dijelaskan di atas. Beliau membawakan hadis ini ingin menguatkan bahwasanya tauhid itu wajib dengan membawakan hadis dari sahabat yang ilmunya dalam, ya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kalau beliau memilih sebuah ayat berarti itu udah ijtihad beliau, ya. Maka wajib sekali menurut Abdullah bin Mas'ud, wajib sekali kita meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa qala al-musannif rahimahullah taala wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu an qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Muadz atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas qala la tubashshirhum fayattakilu akhrajahu fi sahihaini. Ya, akhrajahu fi sahihain. Kata beliau, ya, dan dari Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal juga ini merupakan fuqahanya para sahabat, ya, orang alim. Seandainya beliau tidak wafat di usia muda, ya, beliau ini akan banyak meriwayatkan hadis, ya, karena kata Nabi SAW, Muadz ini akan menjadi pembesarnya ulama di akhirat nanti. Ya. Beliau wafat karena wabah taun, ya, di usia yang sangat muda, kalau tidak salah usia yang ke 30 atau 40-an. Ya. Kata beliau, kata Muaz bin Jabal, dulu saya dibonceng di atas keledai, ya, dibonceng oleh Nabi di atas keledai. Lalu Nabi SAW bersabda kepadaku, wahai Muaz, ya, wahai Muaz, apakah kamu tahu hak Allah atas hambanya? Ya, kata hak, ya, ini kaidah yang kedua. Kata hak dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan wajib. Ya. Maka kalau hak Allah alal ibad berarti Allah ibad ini hamba-hambanya itu wajib kepada Allah. Ya. Apa itu hamba-hambanya wajib nanti dijelaskan. Ya. Kata Nabi SAW dan apa hak hamba atas Allah. Kata Muaz, ya, aku berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, maka beliau pun bersabda, hak Allah atas ibad adalah agar para hamba itu
ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Apa makna ya'buduhu di sini? Ya, kembali ke kaidah tadi Abdullah bin Abbas. Ya, agar mereka mentauhidkan Allah ayyuwahiduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya. Dan ini wajib dari kata hak, ya. Maka hak Allah ini, nah, kita harus tunaikan. Makanya di judul alladzi haqqullahi 'alal ibad, ya, atau 'alal abid. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Maka kata Mu'adz, ya Rasulullah, bolehkah saya kabarkan manusia tentang kabar gembira ini? Kata Rasulullah, jangan kamu beri kabar gembira ini. Khawatir mereka akan bersandar terhadap kabar gembira ini. Nah, ini larangan ini kemudian Mu'adz ini setelah sepeninggalan beliau Rasulullah SAW, Mu'adz berijtihad, ya, bahwa ini ilmu jangan disembunyikan sehingga Mu'adz menceritakan hadis ini sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhrojah dikeluarkan oleh keduanya, ya, fi sahihain. Maksudnya akhrojah ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, fi sahihain, di kedua kitab sahihnya. Ya, wallahu alam bisawab, ya. Naktafi, nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ya, nanti kita ada pertanyaan dan kita akan jawab setelah rekamannya kita matikan. Ya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.